puncak kesombongan mereka yang tidak mau sholat. Ini saya lihat ini ibu-ibu banyak yang malas sholat. Muka-mukanya saya lihat ini. Kapan ibu-ibu banyak tidak sholat? Selesai haid. Dia bilang suaminya, biasanya kau cuma 5 hari haid. Ini kau sudah 7 hari belum sholat. Orang belum bersih. Dia bilang suaminya, kau bohong toh? Apa bohong? Saya kasih lihat kok. Apa kamu kasih lihat? Ketawa baru dirinya nak kena ini semua ini. Nih. Apalagi perempuan banyak ndak sholat kalau ada pengantin. Gara-gara make up, mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren. Itu semua serba palsu. Bulu matanya panjang palsu, alisnya tebal palsu, bibirnya merah palsu, pipinya biru palsu, pantatnya gabus. Semua palsu. Apalagi ibu-ibu banyak dah sholat gara-gara pesta. Apa? Nih, jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis, ada kuning, ada biru, abu-abu. Nah, kasih miring lagi sedikit di sini. Tuh ada yang miring-miring tuh. Yang miring-miring barangkali miring otaknya. Ya? 14 pentulnya. Ada kayak pohon di belakangnya. Udah ikatlah di lehernya. Akhirnya dia bisa goyang lehernya begini. Dia pakai lagi roknya sempit. Dia bilang saya buru-buru kok. Ya, tunggu dulu pak. Beleng-beleng. Dia bilang semuanya, pi kau sholat. Kau tiap tahun pi umrah, pi sholat. Apa dia bilang istrinya? Sadar kok pak. Sadar, saya suruh kau sholat. Pi kau sholat. Dia bilang kau tidak lihat ini jilbabku. Gara-gara sholat jilbab tidak sholat. Ini semua ini. Ya. Kalau bapak-bapak tidak sholat kapan? Kalau dia pergi melaut. Apa dilarang sholat di tengah laut? Tidak ada. Apa dibenarkan boleh tidak sholat ketika melaut? Harus tetap sholat. Gimana kita mau sholat Ustaz? Kita tidak lihat apa? Kita tidak tahu arah kiblat Ustaz. Kita di tengah laut. Kau lihat matahari di mana terbenam? Kalau di sana terbenam, ya sudah kau menghadap ke sana. Berdiri. Kalau kau perahu kecil, duduk saja. Kalau mampu kau berdiri, berdiri. Sudah itu kau harap sana. Tiba-tiba perahu goyang. Kau tidak usah goyang-goyang. Ya. Ustaz, bagaimana kita mau sholat di perahu Ustaz? Kita bau oli, kita bau keringat, kita bau matahari. Allah tahu bapak lagi dalam keadaan kerja, boleh sholat bau oli. Baju saya kotor Ustaz, Allah tahu bapak lagi dalam keadaan kotor. Yang penting bapak tidak kena kencing bajunya dan tai. Boleh. Apa lagi? Apa lagi kau tidak mau sholat? Bilang apa? Saya jawab semua. Ayo. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Duduk. Bagaimana cara sholat duduk? Lihat ini sholat duduk. Saya ajari nih. Anggaplah lagi di atas perahu. Atau di atas kapal. Atau di atas mobil. Sholat duduk. Begini caranya. Takbir. Allahu Akbar. Ruku, kepala saja goyang. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamid. Sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Salat duduk. Ustaz, tidak bisa duduk, baring. Anggap di sana kiblat, kepala di sini. Nah, beginilah, anggaplah ini kiblatnya, kepalanya ini. Ya? Sudah, ini saja goyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepala sudah dikasih begini. Jelas. Saya tidak bisa begitu Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matamu saja kau kasih goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Boleh. Memang sudah begitu caranya. Mata pun sudah tidak bisa bergerak Ustaz. Sholat dalam hati. Sholat dalam hati. Mana caranya sholat dalam hati? Semua bacaan sholat kau baca dalam hati. Tutup matamu, pejamkan matamu, pejamkan. Tangan tidak bisa bergerak lagi, mata pun, bibir pun tidak bergerak. Tinggal dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Sudah, namanya sholat dalam hati. Tidak bisa juga itu Ustaz. Gampang. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Apa lagi? Jangan ketawa, saya serius ini. Demi Allah,
Saudaraku, tidak ada keselamatan kalian dapat kalau kalian tidak sholat. Tidak ada gunanya kau puasa. Itu kalau kau baik sifatmu, lalu kau tidak sholat, tidak ada gunanya itu baik sifatmu. Kan biasa orang bilang, tidak penting sholat, tidak penting, yang penting hatimu dong. Biar kau sholat kalau hatimu busuk, tidak ada guna, yang penting hatimu bersih. Tiba-tiba anak muda berdiri dan bilang, setuju saya sama ini Bapak. Betul, karena dia juga tidak sholat. Kalau ada yang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya, Nabi Muhammad paling luruh akhlaknya, Nabi Muhammad paling baik tutur katanya, tapi beliau tetap sholat beribadah kepada Allah. Apa alasannya? Bagi mereka yang tidak sholat, di akhirat kelak Allah sampaikan, dah saat ini puasamu 30 tahun, ini hajimu 2 kali, ini sedekahmu, ini pembangunan masjidmu, mana kuncimu? Mana kuncimu? Apa kuncinya? Sholat 5 waktu. Tidak ada sholatmu, kau tidak bisa nikmati ini harta. Kau tidak bisa nikmati ini semua amal-amalmu. Kenapa? Tidak ada kuncimu. Maka demi Allah, mereka yang muslim merasa dirinya muslim, tapi tidak sholat, kalian kafir di hadapan Allah. Bahkan Nabi jelaskan, batas antara kekafiran dan tidak kafirmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Tidak ada agamamu mereka yang tidak sholat. Kristen jelas agamanya, Hindu jelas agamanya, Buddha jelas agamanya, Yahudi jelas agamanya. Islam tidak sholat, tidak jelas agamamu, kata Nabi. Maka kalau kau tidak sholat, tidak ada gunamu, meskipun kau puasa tiap tahun. Ini intinya ceramahku.